Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video kedua yang menjelaskan mengenai data untuk data mining. Nah, pada video pertama kita sudah menjelaskan tentang jenis-jenis data untuk data mining. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mendapatkan pola tersembunyi dari suatu data. Nah, untuk melakukan atau untuk menemukan pola tersembunyinya, di sini akan menggunakan beberapa rumus seperti itu. Dan rumus ini biasa akan digunakan di berbagai macam algoritma. Nah, di sini kita akan masuk ke jarak dan keserupaan atau similaritas. Nah, untuk menghitung jarak dan juga kemiripan atau similaritas di sini ada dua. Ada ukuran ketidakmiripan dan juga ada ukuran kemiripan. Di sini kita akan perhatikan, atau kita jelaskan dulu yang pertama adalah untuk ukuran ketidakmiripan. Untuk ukuran ketidakmiripan, di sini ada 3 rumus yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu adalah rumus jarak Euclidean. Nah, di sini rumusnya, dia akan mencari untuk seluruh data, artinya kita akan jumlahkan, nah ini simbolnya, akan jumlahkan seluruh datanya, dan setiap data itu kita akan cari X ke I dikurangi dengan Y ke I, artinya di sini adalah atribut atau fitur X dikurangi fitur Y, dipangkatkan dengan 2, kemudian hasil penjumlahannya, dia akan melakukan akar, seperti itu, kita akan akar kuadratkan. Nah, kemudian di sini ada yang kedua adalah jarak Manhattan. Nah, jarak Manhattan rumusnya itu kita akan melakukan penjumlahan untuk seluruh fitur X ke I sampai dikurangi dengan Y ke I. Nah, di sini kita lihat ada simbol pipeline. Di sini artinya kita akan mengambil nilai mutlaknya dari fitur X dan dikurangi dengan fitur Y-nya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada juga rumus Minkowski. Di sini rumusnya hampir mirip dengan Euclidean. Namun di sini yang membedakan adalah yang dia akan cari pertama adalah kita lihat fitur X dikurangi fitur Y, dia akan pangkatkan dengan parameter jarak Minkowski-nya. Kemudian dia akan lakukan akar kuadratnya di sini dari jarak Minkowski-nya. Nah, tidak perlu berlama-lama, kita akan masuk ke contoh kasusnya. Misalnya seperti ini, di sini kita memiliki 5 data yang berbeda yang akan dilakukan pengukuran ketidakmiripan antar data dengan jarak Euclidean, Manhattan, dan Minkowski. Di mana parameter jarak Minkowski-nya itu kita asumsikan bernilai 2. Nah, di sini ada grafiknya ya, contoh grafiknya. Kemudian kalau kita simpan ke dalam bentuk tabel akan muncul seperti ini. Ini datanya P1, P2, P3, P4, dan P5, di mana P1 nilai X-nya adalah 1, kemudian nilai Y-nya adalah 1. P2 nilai X-nya adalah 4, dan nilai Y-nya adalah 1, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, pertama kita akan coba untuk menghitung ukuran ketidakmiripan menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Nah, di sini saya contohkan untuk satu perhitungan saja. Contohnya kita akan menghitung jarak antara P1 dengan P4. Nah, di mana nilai P1 itu memiliki nilai X-nya 1 dan Y-nya adalah 1. Kemudian P4 itu adalah X-nya bernilai 3 dan Y-nya bernilai 4. Nah, di sini kita masukkan ke dalam rumus Euclidean. Nah, seperti ini. 1 kurangi 3, ini adalah 1 ini adalah nilai X pada P1, dan 3 ini adalah nilai X pada P4. 1 kurangi 3, pangkatkan dengan 2, seperti itu. Kemudian, ditambahkan dengan 1 min 4. Nah, 1 ini adalah nilai Y dari P1, dan 4 ini adalah nilai Y dari P4. Nah, 1 kurangi 4 dipangkatkan dengan 2. Lalu hasil dari sini, ya, dari 1 kurangi 3 pangkat 2, akan dijumlahkan dengan hasil dari 1 min 4 pangkat 2. Hasilnya lalu akan diakar kuadratkan. Hasilnya adalah 3,6056. Seperti ini. Nah, di sini kalian akan lakukan perhitungan untuk seluruhnya ya. Nah, contohnya misalnya P2 dengan P1. Artinya kan P2-nya kita akan masukkan 4 dan 1.
kemudian P1-nya adalah 1 dengan 1. Jadi 4 kurangi 1 pangkat 2 ditambahkan dengan 1 min 1 pangkat 2. Lalu diakar kuadratkan. Hasilnya berapa? Simpan di sini. Nah, biasanya untuk jarak Euclidean, untuk jarak P1 dengan P1, P2 dengan P2, P3 dengan P3, P4 dengan P4, atau jarak yang samanya, itu pasti 0. Nah, ini untuk perhitungan jarak ya. Artinya mau pakai Euclidean, Manhattan, ataupun Minkowski, dia untuk jarak antar data yang samanya, yaitu pasti 0. Seperti itu. Oke, berikutnya untuk jarak Manhattan. Nah, untuk jarak Manhattan seperti ini. Saya contohkan untuk Euclidean, ini Manhattan ya. Untuk P3 sampai dengan P3 dengan P1 hasilnya 1, P3 dengan P2 hasilnya 4, P3 dengan P3 0, P3 dengan P4 4, dan P3 dengan P5-nya 6. Nah, ini contoh perhitungannya. Di sini yang diambil adalah nilai mutlak. Nah, nilai mutlaknya seperti apa? Nilai mutlak itu pasti akan selalu bernilai positif. Nah, kita perhatikan di sini. P3 itu memiliki nilai X-nya 1 dan nilai Y-nya adalah 2. P5 itu dia memiliki nilai X-nya adalah 5, kemudian nilai Y-nya adalah 4. Nah, kita masukkan ke rumus. 1 ini adalah nilai X pada P3, kemudian 5 ini adalah nilai X pada P5. 1 kurangi 5 adalah min 4. Nah, min 4 ini nilai mutlaknya adalah 4. Nah, kemudian ditambahkan dengan 2 adalah nilai Y pada P3, dan 4 ini adalah nilai Y pada P5. 2 kurangi 4 adalah min 2. Min 2 nilai mutlaknya adalah 2. 2 ditambahkan dengan 4 atau 4 tambah dengan 2 hasilnya adalah 6. 6-nya akan dimasukkan ke sini. Nah, kalau untuk Manhattan sama ya. Kita lakukan perhitungan untuk setiap variabelnya. Seperti itu. Ini untuk Manhattan. Nah, kemudian di sini untuk yang perhitungan jarak Minkowski. Di sini kita lihat, saya contohkan untuk nilai P5. Nah, P5 dengan P1 hasilnya 5, P5 dengan P2 hasilnya 3,1623, P5 dengan P3 adalah 4,4721, P5 dengan P4 adalah 2, P5 dengan P5 adalah 0. Nah, kita contohkan perhitungan untuk yang P5 dengan P2, di mana P5 dia memiliki nilai X-nya adalah 5 dan nilai Y-nya adalah 4. Nah, P2 dia memiliki nilai X-nya adalah 4, Y-nya adalah 1. Kita masukkan ke rumus. Tadi dikatakan bahwa nilai atau variabel bebasnya untuk Minkowski, di sini kita setting dengan nilai 2, seperti itu. Nah, di sini kita masukin nih, 5 adalah nilai X dari P5, dan 4 adalah nilai X pada P2. 5 kurangi 4 adalah 1. 1 pangkat 2. Nilai 1. Karena kan 1 nilai mutlaknya 1 ya. Nah, kemudian di sini 4 adalah nilai Y pada P5, dan 1 adalah nilai Y pada P2. 4 kurangi 1 adalah 3. 3 pangkat 2 ya 9. 1 ditambah dengan 9, 10. 10 diakarkan dengan 2 ya 3,1623. Nah, sama. Lakukan perhitungan untuk seluruh variabelnya. Seperti itu. Nah, ini untuk perhitungan ketidakmiripan. Nah, jadi tadi ya, untuk ketidakmiripan ada 3. Kita bisa melakukan perhitungan menggunakan jarak Euclidean, menggunakan jarak Manhattan, dan juga menggunakan perhitungan jarak Minkowski. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mengetahui juga untuk mendapatkan pola kemiripan. Nah, untuk kemiripan, ini ada 2 rumus, yaitu metrik cosinus dan juga metrik Pearson correlation. Nah, untuk metrik cosinus, rumusnya seperti ini. Di sini X titik Y artinya melambangkan inner product. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi kita akan lakukan perhitungan untuk X kali Y-nya untuk setiap nilainya ya, untuk setiap nilainya. Kemudian di sini kita hitung juga untuk panjang vektor dari X dan juga panjang vektor dari Y. Hasilnya lalu dikalikan. Ini untuk metrik cosinus. Nah, untuk metrik Pearson correlation, di sini cukup banyak yang harus kita hitung. Pertama, kita hitung dulu nilai kovarian antara vektor X dan vektor Y. Nah, rumusnya untuk mendapatkan nilai kovarian itu seperti ini. 1 dibagi dengan jumlah data, dikurangi 1, lalu dia akan melakukan perhitungan untuk seluruhnya, ini dikalikan ya, dikalikan dengan
jumlah data dari XI dikurangi X di sini adalah rata-rata dari vektor X-nya, dari vektor X, dan YI dikurangi dengan Y rata-ratanya dari vektor Y-nya. Nah, kemudian ada standar deviasi di sini. Standar deviasi ini untuk menghitung vektor X dan juga vektor Y-nya. Dihitung untuk vektor X dan vektor Y-nya. Nah, kita langsung saja ke kasusnya. Nah, di sini ada contoh. Vektor dokumen X dan juga Y mempunyai nilai seperti di bawah ini. Di mana X-nya itu memiliki 3,2,0,1 dan Y-nya adalah 1,0,0,2. Di sini kita akan coba menghitung kemiripan dengan metrik cosinus dan juga metrik Pearson correlation. Nah, pertama untuk yang cosinus. Di sini pertama, untuk metrik cosinus, kita akan cari X inner product dari Y-nya. Di sini 3 dikalikan dengan 1, ya, untuk letak yang pertama, ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan 0, kemudian 0 dikalikan dengan 0, ditambahkan dengan 1 kali 2. Hasilnya, kalau dijumlahkan, itu benar 5. Seperti itu. Nah, kemudian kita hitung juga panjang vektor untuk X dan juga Y-nya. Panjang vektor X itu hitungnya seperti ini, 3 pangkat 2 ditambahkan dengan 2 pangkat 2, ditambahkan dengan 0 pangkat 2, ditambahkan dengan 1 pangkat 2, lalu diakarkan. Nah, hasilnya adalah 3,7417. Nah, untuk panjang vektornya pun sama, seperti itu. Hasilnya didapatkan 2,2361. Nah, kita masukkan ke rumus cosinus. Di sini, X inner product Y itu adalah 5, dibagi dengan 3,7417 dikalikan dengan 2,2361. Hasilnya adalah 0,5976. Nah, artinya di sini kalau menggunakan rumus kemiripan kosinus, nilai kemiripan dokumen X dan Y dengan metrik kosinus adalah 0,5976. Artinya apa? Di sini kita perhatikan untuk aturan kemiripan kosinus. Jika nilainya 1, menunjukkan bahwa dua vektor sepenuhnya identik. Artinya kalau nilainya di sini mendekati ke 1, dia akan menunjukkan bahwa vektor ini, X dan Y-nya itu adalah identik. Nah, jika nilainya min 1, menunjukkan bahwa dua vektor memiliki arah yang berlawanan secara sempurna. Artinya kalau jumlahnya min, kalau nilai hasil perhitungan kosinusnya itu mengarah ke min 1, maka dia kita katakan memiliki arah yang berlawanan. Nah, karena untuk metrik kosinus ini, nilainya itu range-nya dari min 1 sampai dengan 1. Semakin ke 1, dia akhirnya mendekati ke identik. Tapi kalau min 1, dia artinya memiliki arah yang berlawanan secara sempurna. Kalau 0, artinya tegak lurus. Nah, tidak ada hubungan arah sama sekali, dia lurus. Seperti itu. Ini untuk perhitungan metrik kosinus. Nah, kemudian ada ukuran kemiripan untuk Pearson correlation. Nah, untuk metrik Pearson correlation, di sini kita akan hitung dulu rata-rata dari kedua vektor. Ya, untuk menghitung rata-ratanya, kita jumlahkan dulu setiap data yang ada di X dan data di Y, lalu kita bagi dengan jumlah datanya. Di sini contohnya ada 3 tambah 2 tambah 0 tambah 1 dibagi dengan 4 untuk menghitung rata-rata vektor X-nya. Diperoleh 1,5. Kemudian untuk vektor Y-nya didapatkan 0,75. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan hitung kovariannya dari vektor X dan vektor Y. Nah, di sini 1 dibagi dengan R min 1. R adalah banyak datanya, min 1. Lalu dia akan dikalikan dengan perhitungan jumlah keseluruhan dari XI dikurangi dengan rata-rata dari vektor X-nya dikalikan dengan Y ke I dikurangi dengan rata-rata dari si vektor Y-nya. Nah, di sini kita perhatikan 3 ini dari sini ya, dikurangi dengan 1,5 itu dari rata-rata X-nya. Kemudian 1 ini dari Y-nya, 1 di sini pertama, dikurangi dengan rata-rata vektor Y-nya, 0,75. Nah, ditambahkan dengan 2, 2 ini adalah dari sini, dari data kedua, dari X-nya, dikurangi dengan 1,5, rata-rata vektor X-nya, kemudian 0 di sini, dikurangi dengan 0,75, dan seterusnya. Sampai diperoleh hasilnya adalah 1,1667. Ini adalah nilai kovarian dari vektor X dan vektor Y-nya. Nah, kemudian kita hitung juga rumus standar deviasi untuk vektor X dan juga vektor Y-nya.
Ini rumusnya menggunakan X, I, min X, rata-rata dari X-nya, dipangkatkan dengan 2, hitungkan jumlahnya, lalu dibagi dengan jumlah datanya. Nah, di sini standar deviasinya untuk vektor X dan vektor Y diperoleh X-nya adalah 1,2910 dan standarnya adalah 0,9574. Nah, untuk perhitungan standar deviasi, sebenarnya kita juga bisa menggunakan bantuan dari Excel. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya di sini kita lihat faktor X dan faktor Y. Kita asumsikan ini faktor X-nya 3, lalu 2, nah kita gini ya, ini faktor X, 3, 2, lalu 0, lalu 1, seperti ini. Nah, lalu untuk Y-nya sendiri di sini, Y-nya itu 1, lalu 0, lalu 0, lalu 2. Nah, di sini kita akan hitung untuk standar deviasinya untuk X dan Y-nya. Nah, di sini untuk menghitung standar deviasi, nah kita hitung ya, harusnya hasilnya sama. Rumusnya seperti ini, sama dengan STD, nah standard deviation dot S, artinya dari sekumpulan data ya. Kalau menggunakan yang P, ini berarti seluruh sheet. Nah, kita akan gunakan S, berarti kita akan pilih datanya dulu. Kita klik seperti ini, lalu kita pilih datanya. Data yang pertama, koma, data yang kedua, koma, data yang ketiga, koma, data yang keempat. Seperti ini. Lalu jangan lupa kurung tutup, lalu enter. Dia akan merupakan hasil 1,290,1,290,994. Hasilnya akan sama. Nah, untuk Y-nya pun sama. Kalau kita samakan jumlahnya adalah 0,957427. Seperti ini. Ini ngambilnya rumusnya sama ya. Seperti ini. Hasilnya akan sama seperti ini. Ini kalau kita menggunakan bantuan Excel. Kalau hitung manual ya rumusnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan hitung matriks kemiripan menggunakan Pearson correlation. Nah, di sini contohnya rumusnya adalah seperti ini. Ini koefisien kemiripannya di sini. Nah, kemudian di sini, maaf, 1,1667 ini adalah nilai kovariannya, kemudian dibagi dengan standar deviasi dari X dikalikan dengan standar deviasi dari Y. Hasilnya itu adalah 0,9439. Artinya apa di sini? Untuk Pearson correlation, nilai semakin ke 1, sama ya. Jadi untuk Pearson correlation ataupun cosinus, itu range-nya min 1 sampai dengan 1. Nah, kalau di Pearson correlation, semakin ke 1, ya, artinya menunjukkan korelasi sempurna yang positif. Artinya, jika salah satu variabel naik, maka variabel lainnya pun akan naik secara linear. Ya, kita perhatikan di sini ya. Ini 3, ini 1. Ini 2, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1,2. Dari sini kita perhatikan ya, ini yang semakin tinggi X-nya ya, Y-nya pun dia akan naik. Seperti itu. Nah, kemudian di sini, kalau misalnya nilainya min 1, mendekati ke min 1, menunjukkan korelasi sempurna yang negatif. Artinya, saat satu variabel naik, maka variabel yang lainnya itu akan menurun secara linear. Ya, sederhananya kalau ini 3, ini 1, ini 2, ini mungkin jadinya min 1, seperti itu. Itu kalau menggunakan Pearson correlation yang min 1 nilai hasil korelasinya. Nah, kalau 0, menunjukkan tidak adanya korelasi antara dua variabel. Ya, bisa jadi kalau nilainya X-nya 3, Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya juga 2. 0, 0, 1, dan 1. Mirip semuanya, maka dia akan jadi 0. Artinya tidak ada korelasi linear antara dua variabel. Nah, itu saja. Oke. Seperti saja untuk video penjelasan keduanya dan juga mengakhiri video untuk penjelasan mengenai data untuk data mining. Nah, perlu dipahami untuk perhitungan kemiripan dan ketidakmiripan ini nanti akan digunakan saat kita mau masuk ke proses mining. Jadi pasti akan digunakan. Oke. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan videonya. Jika ada yang ingin didiskusikan bisa via kolom komentar di bawah video ini atau bisa juga berdiskusi saat tatap muka. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.